121 yang lalu, ada panel epic yang menampilkan reaksi dari beberapa karakter penting yang terdiri dari 4 Yonko yaitu Shanks, Luffy, Kurohige, dan Buggy. Lalu di bawahnya diperlihatkan beberapa karakter penting lain dari berbagai kubu, mulai dari Akainu, Dragon, Im-sama, Koby, Kuzan, Sabo, Garling Vigarland, dan sosok misterius yang muncul berupa siluet saja. Dengan munculnya panel epic seperti ini, biasanya cerita di chapter selanjutnya akan memperlihatkan berbagai tempat lain di luar Pulau Egghead. Jadi, di chapter 1122 ini, kita akan menyaksikan pergerakan beberapa karakter penting di tempat yang berbeda. Misteri soal karakter misterius yang muncul itu juga akan sedikit disinggung, namun tentu tidak akan 100% diungkapkan. Oda lebih suka mengungkapnya sedikit demi sedikit, agar pembaca menjadi lebih antusias. Setelah Luffy mengalahkan Saturn dan menenggelamkannya ke dalam lautan pada chapter yang lalu, ada seorang marinir yang menyaksikan hal tersebut. Marinir itu bukan marinir biasa, melainkan dia merangkap sebagai informan bagi Morgan. Salah satu alasan mengapa Morgans bisa mendapatkan banyak informasi menarik karena dia memiliki banyak informan. Informan-informan Morgans bisa berasal dari beragam profesi. Mereka akan memberi Morgans informasi dan juga foto sebagai tambahan bukti. Beberapa di antara informan Morgans berasal dari kalangan marinir. Beberapa di antaranya lagi adalah seorang bajak laut. Mengapa Morgans memilih informan dari kedua kubu itu? Karena marinir dan bajak laut memang adalah orang-orang yang paling dekat dengan kejadian menarik. Mereka sering melihat langsung berbagai insiden besar, bahkan mereka pun sering terlibat dalam insiden-insiden tersebut. Maka Morgans telah bekerja sama dengan banyak marinir dan bajak laut untuk menjadikan mereka informan dengan bayaran yang tinggi. Nah, kebetulan salah satu informan Morgans dalam marinir ada beberapa yang ikut ke Pulau Egghead, dan ketika momen di mana Luffy dan Bonnie menghajar Saturn sampai terlempar ke lautan, informan Morgans melihat kejadian itu dan langsung memotretnya sebagai tambahan barang bukti. Dia pun segera mencari Denden Mushi dan menghubungi Morgans di markasnya. Ketika mendengar informan itu, Morgans langsung terkejut sekaligus senang karena ada bahan berita menarik yang bisa dia terbitkan. Dia juga meminta kepada informannya itu untuk mengirim foto bukti kejadian melalui burung pengirim supaya beritanya lebih menarik jika diterbitkan dengan foto. Morgans pun memiliki semakin banyak bahan untuk disusun menjadi berita, seperti kalahnya Admiral Kizaru oleh Luffy, siaran Vegapunk yang menghebohkan, dan juga tentu yang paling menghebohkan adalah Luffy dan Bonnie yang mengalahkan seorang Gorosei. Di hari yang sama, Luffy mengalahkan dua kekuatan besar milik Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Sebelumnya, dia mengalahkan Admiral Kizaru dan kini dia mengalahkan Gorosei 1. Ini bisa dibilang merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Bahkan tidak ada satupun bajak laut di era sekarang yang pernah melakukan aksi semacam itu, termasuk Shanks yang terlihat kaget dan bangga atas apa yang telah diperbuat oleh Luffy. Ketika Shanks membaca berita terbaru soal Luffy, dia sedang berada di suatu tempat yang cukup mengejutkan. Itu adalah salah satu tempat di wilayah sekitar Marijois. Sekali lagi, Shanks berhasil menyusup ke sana tanpa ketahuan oleh siapapun. Ini tidak mengherankan karena Shanks memiliki Kenbun Shokuhaki tingkat tinggi. Penglihatannya ke masa depan lebih jauh dibanding Luffy dan Katakuri, sehingga Shanks bisa melihat ke suatu tempat dan menggunakan Kenbun Shokuhaki tingkat tinggi, sehingga dia bisa tahu apakah akan ada orang yang melihatnya atau tidak. Jika dalam penglihatan Shanks di situ ada orang, maka Shanks akan mencari jalan lain. Dia selalu melakukan itu di tempat-tempat musuh, sehingga keberadaannya tidak disadari oleh siapapun. Kali ini Shanks berniat bertemu dengan Garling Vigarland, yang mana dia adalah ayah dari Shanks. Shanks sudah tahu kebenaran ini dari Rayleigh, ditambah dia mendapatkan informasi dari Angkatan Laut soal insiden Guard Valley 40 tahun yang lalu. Shanks sudah tahu bahwa dia ditemukan oleh bajak laut Roger dalam peti harta karun di Pulau Guard Valley. Dan salah satu keluarga yang datang ke Guard Valley adalah keluarga Vigarland. Shanks juga melihat foto Garling saat masih muda, yang mana rambutnya berwarna merah sama seperti Shanks. Jadi, Shanks bisa menyimpulkan bahwa dia merupakan keturunan dari keluarga Vigarland dan juga anak dari Garling. Tujuan Shanks menemui Garling mungkin adalah untuk menanyakan kenapa dulu keluarganya menyimpan Shanks di peti harta karun. Garling pun akan menjelaskan alasannya, namun di chapter ini belum akan diungkapkan karena scene berpindah ke tempat lain di area Marijois juga. Di tempat tersebut, kita bisa melihat karakter misterius yang diperlihatkan dalam chapter sebelumnya. Dia merupakan anggota keluarga Vigarland dan juga bagian dari Kesatria Suci. Bisa dibilang dia adalah saudara dari Shanks. Dia sedang menuju ke tempat di mana Garling berada. Jadi sebentar lagi Shanks akan bertemu dengan saudaranya itu. Keluarga Vigarland identik dengan penguasaan haki yang sangat hebat. Jadi ketika Shanks, Garling, dan sosok misterius itu berkumpul di satu tempat, maka bentrokan haki pun akan terjadi di sana dan tekanan hakinya sangat luar biasa. Setelah memperlihatkan keadaan di Marijois, keadaan di markas besar Angkatan Laut juga akan disorot. Angkatan Laut sedang mengadakan rapat besar. Kegagalan Angkatan Laut dan Gorosei di Pulau Egghead merupakan pukulan besar yang membuat mereka harus mengatur strategi baru. Berhubung Gorosei masih di Pulau Egghead, maka yang akan mewakili pemerintah dunia adalah Kong, yang sekarang menjabat sebagai kepala staf pemerintah dunia. Dari pihak Angkatan Laut, tentu Akainu lah yang akan mewakili, karena dia adalah Fleet Admiral Angkatan Laut saat ini. Beberapa petinggi Angkatan Laut juga akan hadir di sana, karena mereka ikut geram dengan apa yang terjadi di Pulau Egghead.
Berhubung insiden Egghead ini melibatkan CP0, maka pihak Cyberpol juga akan ikut dalam rapat untuk mengetahui langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Semuanya harus bisa berkoordinasi dengan baik dan bekerja sama satu sama lain. Pemerintah dunia siap mengutus kesatria suci ke dalam pertempuran. Angkatan Laut siap mengutus semua admiral, bahkan Fleet Admiral pun akan ikut turun tangan. Serta pihak Cyberpol juga akan mengutus anggota-anggota mereka yang paling kuat, bahkan ketua dari CP0 itu sendiri pun akan ikut tampilkan juga reaksi Kurohige saat mengetahui bahwa Luffy berhasil mengalahkan Gorosei. Kurohige telah dikonfirmasi sebagai orang yang suka meneliti sejarah, sehingga dia sudah tahu kekuatan dari Gorosei. Dia pernah mendengar bahwa para Gorosei sebagai kepala pemerintah dunia memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa, sehingga ketika tahu bahwa Luffy berhasil mengalahkan salah satu Gorosei, Kurohige akan tertawa dan berkata bahwa Luffy sangat membuatnya terkesan. Tidak ada alasan bagi Kurohige untuk meremehkan Luffy, sehingga di pertemuan selanjutnya, Kurohige akan bersungguh-sungguh melawan Luffy. Kurohige yang melihat poster buronan Luffy akan menyadari bahwa wujud putih itu adalah wujud Dewa Matahari Nika yang pernah dia dengar. Kurohige sudah tahu soal legenda itu, legenda tentang prajurit pembebasan yang berasal dari Elbaf. Kurohige bisa mengetahui soal ini karena seperti yang Adwin bahas tadi, dia suka meneliti sejarah. Kurohige tidak menyangka bahwa kekuatan legendaris semacam itu ternyata dimiliki oleh Luffy. Di buku buah iblis yang Kurohige baca, buah iblis Luffy itu bernama Gomu Gomu no Mi, tapi ternyata itu adalah Hito Hito no Mi model Nika. Kurohige yang sudah bertemu kembali dengan Katarina Devon dan Van Augur akan memulai aksi yang lebih menghebohkan. Berhubung sekarang Saturn sudah tewas di dalam laut, maka rencana penyusupan ke Joyce bisa dimulai. Devon yang sudah menyentuh Saturn akan berubah wujud menjadi Gorosei itu dan datang ke Joyce berpura-pura sebagai Saturn. Penyusupan ini semakin terbantu oleh kekuatan Van Augur yang bisa berteleportasi. Belum lagi ada Shiryu yang memiliki kemampuan menghilang. Dia bisa mengawasi dan memantau keadaan di sekitar Joyce. Rencana bajak laut Kurohige ini sudah matang dan inilah saat yang tepat untuk melancarkan aksi mereka. Ada sesuatu yang mereka incar di tempat pemerintah dunia itu. Bisa jadi yang mereka incar adalah senjata kuno Uranus. Namun tentu bukan hal mudah untuk merebut senjata itu. Karena meskipun Gorosei sedang tidak berada di Joyce, tapi di sana ada Im Sama yang pasti akan menjaga keamanan dari senjata kuno tersebut. Kurohige bukan orang bodoh yang gegabah menyerang musuh. Jika dirasa bahwa lawan di hadapannya itu terlalu kuat, maka Kurohige akan mundur dan membatalkan rencana. Namun, jika Kurohige merasa bahwa musuh di hadapannya itu bisa dia atasi, maka Kurohige akan tetap maju. Insiden yang terjadi di Joyce ini tidak kalah menghebohkan dari insiden Egghead. Karena pihak dari 3 Yonko yaitu Luffy, Shanks, dan Kurohige sudah disorot, maka pihak Yonko yang keempat juga akan disorot, yaitu Buggy di markas Cross Guild. Saat membaca berita itu, Crocodile akan memuji pencapaian Luffy dan teringat momen di Alabasta di mana Luffy pernah mengalahkannya. Mihawk juga memperlihatkan ekspresi yang sangat bangga karena Zoro sempat bentrok melawan Gorosei no Juro. Mihawk berkata bahwa pertemuan mereka dalam pertempuran terakhir nanti telah semakin dekat. Sedangkan Buggy, seperti biasa, dia akan terlihat cukup tertekan karena dia tahu bahwa sebentar lagi perang besar akan terjadi. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1102. Gitu.